Halo, halo, halo. Oh di. Halo, halo, halo. Sarodin lah. Sarodin, lah odi gua. Kamu tukang speaker ya. إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وعلى الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرباء والتابعين وتابع النساء إلى يوم الدين. الفاتحة. خصوصا إلى حضرة جميع الإطالة من كافر لا كافر من مشارق الأرض إلى مغاربها ويمينها إلى شمالها برها وبارها خصوصا إلى سلطان ولا سيدنا شيخ القادر الجيلاني وإلى سبيل القاسم جلالة البغدادي وإلى حضرة شباب الدين الشبندي وإلى حضرة شباب يزيد البسطامي خصوصا إلى حضرة إمام رباني وإلى حضرة جمال الطرق إنما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرة جمال التسعة بن النسي وإلى حضرة سيدنا سيدنا محمد بن عبد الله والبنكالاني ثم خصوصا إلى حضرة رياض شمال جوهر الفناني وسيد سيد البرتنجابيان وحي صبر مالسلي حاجة مجال الفناني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم وصل إلى حضرة روحانة ومن حضر في المجلس من هذه السلامات والجنة الله واجعله من الفائزين واجعله من العلم وللخير وللبركة وللسعادة في الدنيا والآخرة واجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Nika bener speaker selok nyaman, suaran seberat nih. Kira bentar. Suaran seberat agak pilek. Tapi pola terus istiqomah tetap ngaji. Walaupun lo pati sehat, soalnya mau kondo sehat, bila sehat. Cak orang ini kepada lo sehat menganggap lo sehat. Menganggap sehat, kita tetap sehat saja. Kecuali orang yang sebenarnya sakit, tang matang, lo bisa apa-apa nih sakit ongko nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nega dari semangat dan nega semangat kuliah nega ngaji. Kalau ngaji nega nomor situng bisa tenang ndak ateh. Kalau seakan-akan komunikasi langsung sarang sekebesar. Nikmat orang yang baca kitab neka seakan-akan komunikasi di pengarang. Mana bi tafsir saya, mana bi Quran saya sengarang. Kan Allah Ta'ala sengarang. Sehingga ketika maca tafsir seakan-akan kalau bisa sampai langsung komunikasi sareng Gusti Allah Ta'ala. Neka sedang kadang terlupakan perasaan neka. Makanya ngaji. Walaupun saya pun sebagian orang yang menganut paham materialistis, ini kalau berguna, oleh apa? Oleh ngaji lo bisa mesoki kok. Jadi orang yang menganut paham materialistis ini kesoki, banyak obengan. Padahal terus terang materi obeng, ini kadang-kadang lo bisa nolongi sambian untuk odi lekah. Nah Pak, saya bisa nolongi odi orang soki lo kena mati.
Kina bentan justru ngaji nikah nutuakin saongkun kalau bisa sampai nek tojuna dia tunjane kan apa saongkun kalau bisa sampai nang tunjane ka bi pangeran pa jelar pare kenang tunya mulai kini gene agar angka sampai tua natuk sampai santua cek tua na arangka boleh nah apa tojuna nah ini terangkan Quran ini tojuna nah ini ke komunikasi mangkana orang jaga istiqomah lega malah kalau bisa menunjukkan dari Gusti Allah Ta'ala bahwasanya kita itu betul-betul hamba pun Gusti Allah yang bertujuan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara abekte ke pangeran, dengan cara mempelajari firman-firman Allah dan juga berusaha sedapat mungkin untuk menyadari tugas sebagai hamba neka. Bismillahirrahmanirrahim. Kata lapakan segala makna ini. Walaqad Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah ittahussunahum biidni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakum lan demi yaktena ongku apenderakin kum dak sampean sedaja pasar Allah Ta'ala wa'dahu dak cincina Allah. Ittahusunahum tatkala namerane sampean sedaja hum dak kufar biidni kalawan edina Gusti Allah hatta idza fasiltum sampai tatkala takok sampean sedaja wa tanaza'tum ban bertentangan sampean sedaja fil amri yang dalam masalah perang, yang dalam masalah rampasan perang. Wa asaitum dan maksiat sampean sedaja min ba'di ma arakum dan dalam selastarena ma arakum ampun aningalakin kula Allah kum dak sampean sedaja ma ada barang tuhibbuna senang sampean sedaja. Minkum setengah dari sampean sedaja mantineng orang yuridu dunya selakar tero ke dunya. Minkum dan setengah dari sampean mantineng orang yuridul akhirah setero da akhirat. Tsumma sarafakum anhum maka pas ame wakin Allah kum dak sirat dak sampean sedaja anhum dari kufar. Liyabtaliyakum untuk nguji Allah Ta'ala kum dak sampean sedaja. Walaqad afa ankum ban adami yaktena angkum nyeporah pasar Allah angkum dari sampean sedaja. Allah bantining Allah Ta'ala dulu fadlin kadinto apa agaduin keloberan alal mukminin da orang-orang sepada iman. Itus idun tatkalana pada toron dari gunung sampean sedaja wala talbuna ban lo atole sampean sedaja ala ahadin da orang situng war rasulu bantineng otos Allah Ta'ala yad'ukum kadintok ngajak pasal rasul kum da sampean sedaja fi uhrakum nang budina sampean sedaja fa asabakum moko kare-kare apareng pasar Gusti Allah kum dak sampean sedaja gamman dak kasesaan bigamin kalaban kasesaan likaila tahzanu malai bada sampean sedaja lok dadi sesa alama fatakum dak barang fatakum seelang sampean sedaja seelang kum dak sampean sedaja wala ban lok sesama dak barang asabakum setem ngenain senepaen pasar maaf panapa makum dak sampean sedaja wallahu bantiring Allah Ta'ala khabirun gak dintok waspada bima kalon barang tak malun sing ngelakoni pasar sampean sedaja. Bismillahirrahmanirrahim. Nika terus terus cerita perang Uhud. Saya nang dalam perang kadinto orang Islam kadinto kalah. Ya Allah Ta'ala ampun jelasakin kalaban gamblang
bahwasanya Nabi neka tidak super power kali Superman. Nabi Allah Ta'ala neka ciptakin hanya sebagai manusia biasa. Banyak nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi malah bi kaumah. Dan neka angkan umat Islam kita iuji mongkala apa geser iman apa ten. Mungkin Allah Ta'ala ciptakinlah sebab-sebab yang membuat orang Islam mereka pantas untuk kalah. Jadi antaranya terangakin ayat kadin to. Jadi mereka caranya pangeran ki. Kalau bisa sampean mereka makai Islam, makai iman, cak merasa aman. Angkana mau maca Fatihah ni atuat to da Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tutuaki kuli jalan saloros. Benar berarti semangkin kilo berenang jalan saloros. Kalau bisa sampean kan berenang agama Islam ni kalau berenang jalan saloros. Cuma lo tentu terus jalan saloros ni ke Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Banyak nih cerita-cerita sebelum sahabat, cerita Nabi Musa, Nabi Isa malah hianati murid tu. Hianati murid tu kaya selamat di pangeran. Tapi kalau apa selamat di pangeran Nabi Isa ni kaya gereji di Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nabi Yahya kan patai juga. Walaupun ulama ki berbeda pendapat, tapi jelas Nabi Zakaria saya gereji patai kaum dan neka. Jadi kisah pangeran neka lakar adil. Benih polan sawatu sepangeran bah kemudian bi pangeran istimewa pai kebal pai jadi Superman bisa ngeber keman-keman tuati bong-bong cukup teman-teman ke atas malah ngawang. Kalau kanjeng Nabi setelah Isra Mi'raj kinangkin nampak burak kina benten apa lo bisa Allah Ta'ala mesakti kanjeng Nabi bisa ngeber cek bisa nah. Tapi begitulah hukumnya Allah. Makanya kalau lebih sampean sebagai orang Islam, orang seiman, jangan ngerasa aman. Dan neka, kalau lebih sampean neka berjuang iuji bi Allah Ta'ala nang dunya. Iuji male, temu, pantas enten masuk surga. Jadi jangan ngarep istimewa pokok polana Nabi mana pasak teh perang selalu menang orang ngetung bisa amoso orang saibu bener katine ke carana pangeran dan kala mangkan mau sampean panem mono situng cerita orang situng pasakti mandraguna bisa perang di orang saibu one man army istilahnya dalam peperangan neka nang legenda orang Cina perang 3 negara salah satu panglima na Liu Bei ini kan yang mana Chow Yun ini ke one man army ketika tentara Liu Bei ini ke kalah saya kocak Chow Yun ini ke kedibik ngaduk ngatas segelodok ngedong tentara bun malah tentara nadibi selamat ini ke bisa selamat Chow Yun ini maksudnya lo mati ini kan yang cerita 3 negara Samkok mengtero maca buku Samkok lawan yang neka ungguan apa neka cuma fiktif Allahu a'lam nang Islam apa bada Sam'onnya mana Samson yang rengano Samson dan neka sepadin budena hianati bine neka salah supaya potong ngobung pah lemah akhirnya onda Allah Ta'ala untuk terakhir kali nampak bisa meroboh kuiler yang kafir kisah mereka perang 1000 bulan ketika kanjeng Nabi cerita ada sahabat bahwasanya pada salah situ panglima Bani Israel zaman Sam'on perang 1000 bulan saya perang birang kafir nih sahabat nih keputus asa aduh kanjeng Nabi padahal apa kita seteronya orang
Bani Israel setelah perang 1000 bulan Allah cak susah Allah Ta'ala nurunaki Lailatul Qadar. Nah geng Lailatul Qadar kembang hukum atau kanjeng Nabi ni kan setelah oleh fadilan 1000 bulan cukup Lailatul Qadar no sare tempat pasaan ibadah kepol semalam tempat Lailatul Qadar ni kan. Nah ini bisa pada bi kencere samon. Nah ini kan lakar Allah Ta'ala beda mengeluar orang-orang saya sakti kadine ke beda. Dan yang zaman Nabi Sulaiman berasib bin Barhian memindahkan singgasana Nabi Bilqis ke pematah nikah nang zaman kitiap anu nika beda sestona nang zaman Nabi Dawud mungkin Nabi Dawud nikah saperang di Jalut bisa emang Jalut dak Tolut di Jalut kan gitu Tolut kan raja sayotos untuk perang di Jalut salah situng tentara Tolut kan mana Dawud neka perang di Jalut Nabi Dawud neka kene nak kene reka nomor 13 tahun dan ini bisa menang perang di Jalut sampai kalaman toh Raja Tolut akhirnya ngenteh teteh Raja Dawud andi anak Raja Sulaiman aja. Itu contoh-contoh tokoh-tokoh yang hebat mereka. Tapi tidak semuanya Nabi kemudian sakti kadang Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi tibi biasa malah nang perang Uhud neka Kanjeng Nabi lokah dan napa gigina selokan dan sebagainya. Tapi sabareng Kanjeng Nabi pada Sayyidina Umar dari Sayyidina Abu Bakar dari Sayyidina Ali jago sampai ketika orang yang perang Uhud neka tepak menceritakan kan di Kanjeng Nabi neka tepak perang kaum seyotos untuk bertugas aja ke Hunong sahabat di Kanjeng Nabi saya ngajak jalanan kalah menang jak norok perang hede jak norok turun jaga di atas pajar bang pada moso Kanjeng Nabi ya perang mengade dan ini kejeritan neka lah masa Kanjeng Nabi ya perang neka ternyata menang sampai orang kafir nih keburu sampai banyak nih nak akitunya termasuk nek bine saya noro orang kafir nih keburu kapi nih nak aki gelong nih nak aki neka lah kaum seneng atas nih ketakok lo melo nih kepah toron nyerbu mundut dah genimah saya kocak genimah nih harta rampasan kan harta rampasan nih kan mong pondut anding semondut kecuali seperlemang nek bagi dah Islam nek kan bagi ke negara dan nikah tak kolok melo nah neka akhirnya masan toron lah kenangan gelane ka serbu dari budi dari ereng di Khalid bin Walid ini tempat kafir tempat neka lah neka masalah serbu dari budi toron ini pajar di atas pasanan orang Islam neka pah buru kawon nah neka banyak korban lah sampai nyalep Kanjeng Nabi ini kan menang lebadan yang kenang moso leburu lah ini sampai nyalep Kanjeng Nabi dinaki buru selebih jauh sampai tabung di orang kafir mereka lah nang budi ini kan menyisakan Kanjeng Nabi di kelompok Kanjeng Nabi 12 orang berarti sadabu sepolo jadi cerita kula sebari kisah sebelum nah ini sengadepi Kanjeng Nabi bi sahabat ning 12 orang nih lah ini ke baru tampak kesaktian soalnya bisa lok bengal maju nangkan nengin teng ayat sebelum kan ada buaki katineka sanulki fi qulubil ladina kafaru rubah bima asyraku lah bisa tako engki bene tanpa korban dari 10 ini ke kare 2 soalnya telok di Kanjeng Nabi se amoso se nepes serang orang kafir neka
Baru masalah juling Kanjeng Nabi ini kepung lah orang Islam seburu nih akhirnya pas melindungi boleh dan lah ini pas seimbang. Lo bisa nerobos moso. Sebelum orang kafir ini menyebarkan isu jak Kanjeng Nabi ini terbunuh. Nah, dan ini jadi lakar bi orang kafir ini propaganda nih bahasanya propaganda sebarkan isu Kanjeng Nabi ini terbunuh. Nego sing toker orang buan dan nih nah, tapi din budina Kanjeng Nabi menampakkan diri masalah perang nekala moso nyerbu ada Kanjeng Nabi semaju di kelompok Kanjeng Nabi sebedineng neka Gipah Abu Sufyan kisah lu hubal sudah neka nah, tak tepat neka pai jawab Sayyidina Umar kisah dan neka nah neka ulama helap neng hadisah saya jawab Sayyidina Umar napa langsung Kanjeng Nabi nah, neka yang sejelas ketika Sayyidina Umar cak mate anggar Sayyidina Umar lo terima njok bodo Umar ya dan neka nah neka cerita nah ketika perang Uhud. Nah, engki apa tuh tepane cepon orang kafir Abu Sufyan. Apa yang terjadi sekarang ada balasan dari perang Badar. Daneka. Perang ria berarti bedo, mereka maksudnya seimbang, satu-satu. Jawab Kanjeng Nabi, lo bisa apa ada? Orang semati dari tang kaum masuk surga, kaum hina masuk neraka. Dan neka, Pak jawab, tapi kaum heda, Abu Sufyan saya jawab, kaum heda bingko caca, tang kaum ada saya caca, saya kocanek saya maksud Sayyidina Hamzah. Tepatnya Sayyidina Hamzah karena saya bawa tabung di, saya nyaman Hindun ngara, Hindun. Dan neka Hindun neka bapak ngepaten Sayyidina Hamzah tepat perang Badar. Pahabeles tepat neka. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Hamzah ini kan tipu, jebak, jerine jebak labu. Jadi pakai tombak di atas wah sinya mana? Wah sini budak jago lakaran ahli perang. Saya wabi Hindun lakar untuk maten Sayyidina Hamzah. Dan tapi Kanjeng Nabi jawab, makilah caca, tapi tetap terhormat. Soalnya ketika Sayyidina Hamzah negang atene karena bintune lo bisa, di pangeran lo bisa, wallahu a'lam. Tapi nang cerita neka validnya lo sampai ke ngesebe lah karena, karena tabu neka sebe, ya neka, keng lo sampai pondut Athena. Saking kejam perang, ini kan lo teman ngapo perang, nah, iya, ini kan Odi lahir langsung ya Tuhan mana rotinya, hidup dalam kehangatan keluarga, karobung renge, gepak rengeng, karobung ria gepak sampai setedap, sekolah, lo teman tahu rasanya perang, manja, sampai akhir sekolah, gurunya peleskopnya gurunya setedap penjara. Manja, nah rasa aja. Makanya generasi muda Indonesia sekarang itu lemah. Kalau menurut saya lemah. Kecuali mungkin yang ada di pesantren. Kalau yang ada di pesantren, insya Allah tetap kuat. Tapi wong sebenarnya Roma aja, wong berperang guru kada. Gitu. Kita beda dengan Korea Utara, Korea Selatan. Korea Utara, Korea Selatan itu kikene ya jadi perang. Gitu. Kalau kita coba generasi kita, memang kan bagus sebenarnya ada wajib militer di Indonesia itu bagus. Nomor 1, agar cinta pada tanah air. Nomor 2, memperkenalkan kepada generasi muda bahwasanya dunia itu tidak senyaman yang kau kira. Penting itu. Kan mung kadi anak-anak kadi putraku senyaman Alfred nek kuto man mau perang kecuali nang game Free Fire. Itu pun san marina kadang tembak perban lebares perban ge. Betul. Mung perang kulok seperti itu patang tetak patang sebut tolges lah Arab itu biasa. Di saat itu nyawa murah harganya.
Gitu, kengerian perang itu. Tadi edik dinagapi, situ kutoman berapa teori. Ya kan, coba santri konal marhum abajo, ben malam nyulik PKI meli PKI di zaman perjuangan. Mau sesepuan boleh kadi sesi Mas Arya perang di Belanda jo. Jadi kuat santri waktu itu. Kalau santri sekarang cak melihat jam takut. Cak boleh sampean ku lo teman melihat aja. Nenek kak, lo teman melihat aja. Ngerti. Nah, makanya kita harus bersyukur ini dengan kejayaan Islam, tapi jangan melupakan kepada cerita perang. Karena bukan tidak mungkin itu akan terjadi. Jangan pernah merasa aman dari peperangan. Dan nikah. So kene ke zaman perang lah mulai datang boleh. Agak di Timur Tengah dunia Islam. Islam ne kekutoman akor. Selalu egalui biasanya sama setan tanduk setan nikah. Dan nikah perang atau Yaman perang di Saudi Arabia, Suriah mungkin patang bantai sekanjakan, Irak mar egalui zaman Saddam Hussein stabil. Pai galui di Amerika yang berontak nikah salbut Palestina katanya kutibi yang bergembar nih. Nah karena Indonesia kamu mengalami nggak itu. Makanya bagus sebenarnya diaktifkan kembali program pramuka gitu. Kemudian wajib militer gitu, sehingga anak-anak umur 14 tahun 2 tahun ikut wajib militer norok tentara. Kerem kama deki mau selamat 2 tahun oleh mele tetap di militer atau kembali ke masyarakat seperti Korea seperti itu. Gitu. Malaysia aja ada wajib militernya. Dan karena warga negara Malaysia itu lebih nasionalis daripada orang Indonesia. Orang Indonesia situng produk lokal, Indonesia situng produk luar negeri, milih luar negeri. Sampai sekarang Indonesia tidak punya HP sendiri. HP saya Google nih, Vivo China, Xiaomi China. Sebut HP nah, ya kita luar negeri, bener Indonesia. Meng Korea cukup nyebut Samsung, ning siapa? Ning Korea, ning TV yo. Rusia, andi TV HP, Amerika, iPhone ning siapa? Amerika. Coba Google ning siapa? Amerika. Indonesia, lo nanti lambat teman bodoh ngoboy Advent, ya lo beli orang. Tetap Malaysia. Nah itu karena tidak cinta tanah air tuh. Maksudnya nasionalismenya kurang. Coba tanya ke anak-anak yang zaman sekarang. Undang-Undang Dasar 1945. Apal enggak kamu? Bukan pembukaannya. Kalau preambul siapa yang enggak apal? Itu dibaca tiap upacara. Isinya, pasal-pasalnya, apal enggak? Dulu waktu masih kecil saya apal itu Undang-Undang Dasar itu. Karena disuruh menghafal di SD untuk cerdas cermat, untuk apa? Pokoknya dulu ditekan untuk cinta tanah air. Kalau sekarang, jadi saking setia orang Indonesia perang di Israel, 30% atau 40% itu pengkhianat semua nanti. Bela Israel gitu. Jadi mata-mata, tadi apa? Di zaman Belanda dulu kan begitu. Orang-orang Cina yang ada di Indonesia di zaman Belanda itu lebih banyak pihak Belanda memang. Jadi mata-mata karena di Indonesia di waktu itu masyarakat dibagi 3. Yang pertama masyarakat asing yang tertinggi, masyarakat Belanda yang ada di Indonesia itu punya kasta tertinggi, boleh sekolah sampai SMP. Kemudian Timur Jauh itu meliputi Arab, Cina, atau pokoknya orang-orang asing lah. Itu ada di strata kedua. Itu bisa sekolah sampai kelas 6 SD. Untuk orang pribumi, orang Indonesia TV itu dinamakan rakyat jelata itu. Itu hanya bisa sekolah kelas 3 SD. Setelah itu tidak boleh meneruskan, sekolah rakyat dulu namanya. Sehingga orang-orang asing itu lebih membela Belanda daripada membela Indonesia. Orang Indonesia sendiri karena ingin masuk ke kelompok yang atas, kadang mereka jadi pengkhianat.
waktu perang itu. Tak kenggol nggak santri kalau nggak saya Mas Ari, bagian anak-anak Banser apa itu yang berjuang di mana-mana, termasuk para pahlawan yang kita lihat gambarnya itu loh, mulai dari Cut Nyak Din, Imam Bonjol, Hasanuddin, apa itu yang berperang itu. Yang lain banyak itu malah jadi babunya Belanda, malah itu di Aceh. Orang yang jadi tentara Belanda untuk nyerbu Aceh itu orang Jawa, disebut dengan londo hitam namanya itu, Belanda hitam. Lihat sejarah saja kalau tidak percaya. Nah itu karena memang dalam hatinya mereka itu lebih memihak kepada penjajah waktu itu. Itu karena kurangnya nasionalisme. Untung ya ada kelompok torekot, kelompok ulama ini yang dulu menegakkan cinta tanah air sampai muncul hubul waton minal iman. Gitu, sehingga menggelorakan peperangan di mana-mana. Coba sampean lihat gambar pahlawan yang ada di buku-buku itu. Cek agamanya berapa persen Islam, berapa persen yang non-Islam. Loh, enggak, ini penting. Biar orang tahu yang membawa agama Kristen ke Indonesia siapa. Coba, yang membawa agama Kristen ke Indonesia siapa? Belanda, Portugis tuh masuk ke Indonesia, menyebarkan agama Kristen, membawa para misionaris. Waktu itu di Indonesia itu agama yang lebih tua itu Hindu, Buddha. Lalu masuk agama Islam waktu zaman Wali Songo. Wali Songo sebelum Belanda. Itu tahun 1400 itu Wali Songo. Belanda masuk 1600. Gitu. Lalu disebarkan agama Kristen. Jadi secara logis gitu, orang-orang Kristen waktu itu lebih banyak memihak Belanda. Secara logis loh. Ya ada pahlawan yang agamanya Kristen ada, tapi hitunglah berapa persen. Yang menggerakkan perjuangan di mana-mana itu orang Islam. Gitu, terutama di Jawa. Ya kalau di luar Jawa kayak Kalimantan yang memang lebih dominasi maunya Kristen, ya Kristen. Maluku itu didominasi orang Kristen, pejuangnya pasti Kristen. Setelah merdeka bersatu, Sumpah Pemuda gitu. Sumpah Pemuda menyatakan bersatu menjadi tanah air Republik Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia itu, barulah perjuangan itu fokus sampai akhirnya bisa muncul kemerdekaan. Dari Sumpah Pemuda 1928, merdeka 1945, berapa puluh tahun ya? Gitu. Nah, akhirnya sekarang Indonesia merdeka. Tapi ya itu sekarang para generasi muda ini banyak yang nggak tahu cerita perang itu, cerita perang negaranya sendiri maksudnya. Apalagi cerita perangnya Kanjeng Nabi. Waktu itu masih nggak ada pelor itu, masih belum ada pesawat, tembak apa itu nggak ada. Tapi kita tidak boleh melupakan sejarah itu. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin suatu saat akan terjadi lagi yang seperti itu. Sekarang saja setiap kita itu sebenarnya ya dijajah pelan-pelan. Walaupun ya tidak akan kemudian jadi kontak senjata secara langsung. Akan tetapi ya kalau orang Islam di Indonesia tetap tidak merapatkan barisan untuk cinta tanah air, akhirnya Indonesia itu akan dikuasai dan dijajah kembali. Walaupun secara ekonomi mungkinlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan anak-anak ngode jangan sampai melupakan sejarah termasuk perang. Perang itu adalah peristiwa di mana Indonesia itu bisa merdeka. Perang juga adalah peristiwa di mana agama Islam bisa tegak dan tidak diteror oleh agama lain. Oh, kalau begitu Islam disebarkan dengan peperangan. Oh,
Bukan seperti itu. Tidak semua Islam disebarkan dengan peperangan seperti di Indonesia. Wali Songo menyebarkan Islam di Indonesia, mengganti agama Hindu Buddha dengan Islam, tidak pernah berperang satu kali pun. Karena masuknya itu secara damai. Gitu. Yang masuk ke Indonesia secara perang itu adalah Kristen. Masuknya lewat penjajah. Itu maksudnya lewat penjajah. Tuh maksud saya seperti itu. Tapi kita tidak boleh kemudian menganggap semua Kristen itu enggak seperti itu. Itu diterima dengan bagus di Indonesia sekarang, agama-agama apa saja asalkan selalu rukun. Gitu. Jangan menyerang kepada agama lain. Di luarnya rukun, tapi di dalamnya menyerang. Itu banyak yang seperti itu. Itu penipu namanya. Kalau Islam kan tidak. Seandainya Islam ini agama yang radikal, pasti sudah dibantai semua itu orang Kristen yang ada di Surabaya atau di Jakarta itu. Iya apa enggak? Tapi buktinya enggak. Islam bukan agama yang radikal. Islam itu agama yang penuh toleransi. Karena kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, selama Islam tidak disakiti, kita tidak akan pernah menyakiti. Kalau ada Islam yang radikal, itu adalah Islam yang salah alamat atau salah pemahaman. Itu Islam yang kurang wawasan, atau memang sengaja dihidupkan untuk merusak, seperti pemahaman Wahabi. Itu memang ada untuk membodohkan Islam, ada untuk merusak Islam, ada untuk memecah belah Islam. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Kanjeng Nabi dulu diingatkan kita itu bahwa di akhir zaman akan muncul kaum yang sholatnya itu mengagumkan saking bagusnya, baca Qur'annya mengagumkan saking bagusnya, tetapi iman tidak berada di hatinya, malah menerobos seperti panah menerobos sasaran. Nah iya, lo lolos, rekan lo cekak iman itu. Dan ternyata kaum itu kaum Najdi, kaum tanduk setan. Dan itu sekarang muncul loh, koi Wahabi juga maksudnya. Yang mandiman wong ngerasa abang kunder, orang tahlilan salah, orang dari salah, orang ya itu. Karena keberadaan mereka khusus dikontrol sengaja untuk merusak, biar Islam itu tidak akur, rakep, kompak. Tapi di Indonesia itu tidak banyak guna. Karena di Indonesia itu ada Nahdlatul Ulama yang kompak gitu. Sekarang trennya berubah. Merusak Islam itu trennya sekarang mengadu domba antara keturunan Wali Songo dengan Habib. Itu sekarang trennya begitu. Di mana-mana itu dirusak begitu. Yang merusak itu dari agama lain. Tapi masang nama Muhammad nama Ali Drus padahal benih Habib itu. Cuma statementnya itu ngomporin. Yang satu nama siapa? Nanti statementnya ngomporin tuh. Itu yang ada sekarang seperti itu. Memang umat Islam di Indonesia itu ingin dipecah belah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ditambah lagi memang kelakuannya sebagai sebagian dari oknum habaib itu kadang terlalu meremehkan, kadang ya terlalu sombong gitu. Akhirnya kemudian bisa diadu domba seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam cerita perang Uhud itu dengan Allah Ta'ala ditegaskan di sini walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menunjukkan janjinya begitu. Ketika engkau berperang dengan seizin Allah, sampai ketika kamu ketakutan, kamu bertentangan pendapat, karena memang waktu itu yang jaga di gunung itu memang bertentangan. Kata yang satu, ayo turun, ambil ganimah, kalau enggak gekilok meloh. Caipun sahabat seteguh hatinya, kita tidak diperbolehkan turun. Apapun yang terjadi, kita harus jaga di atas. Makanya disebut di sini tanaza'tum. Ketika terjadi pertentangan, fil amri dalam masalah toron atau belok toron,
Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Akhirnya maksiatlah kamu ketika Allah Ta'ala perlihatkan kepadamu sesuatu yang kau senangi, yaitu harta rampasan itu. Nah, minkum mayuridid dunya. Memang ada dari sebagian orang yang ikut perang, memang tujuannya dunia, inginnya dapat harta rampasan. Karena di perang Badar menang, mereka mengira di perang Uhud kalau perang nanti pulangnya kaya, begitu. Tapi sebagian minkum mayuridil akhirah, memang ingin akhirat. Disitulah ditampakkan oleh Allah, gitu. Yang terbunuh, yang banyak terbunuh itu mereka yang memang mempertahankan posnya sampai terbunuh waktu diserbu Khalid bin Walid itu. Sebagian besar turun ikut merampas, begitu, sampai akhirnya ketika Fajar digolong Khalid bin Walid buruh. Sampai ketika lari itu, nah di sini diceritakan ini, wa'dah wa idza tahsyaunahu bi idni hatta idza fasiltum wa tanaza'tum ittahusunahum bi idni, ya, hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum ma yuridullahu wa minkum ma yuridul akhirah ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah tsumma sarafakum anhum, lalu dibuat lari. Liyabtaliyakum, memang Allah Ta'ala untuk mencoba, memberikan cobaan. Yang sabar bertahan walaupun mati, itu surga, berarti menginginkan akhirat. Tapi kalau yang lari cari rampasan atau lari karena dikejar musuh, ya itu orang yang ingin dunia. Walaqad afa ankum, tapi dengan Allah Ta'ala tetap dimaafkan, karena tidak seimbang. Kecuali orang-orang munafik, nanti di belakang itu sambung itu. Yang budi sambung lagi pada ayat lain yang budi, untuk membuktikan siapa yang munafik, siapa yang tidak. Ternyata yang tidak munafik itu, yang tidak munafik itu ngantuk. Pengantok ya pangeran. Semunafik loh pengantok. Tepak perangnya penyedak. Gitu, san marena pekawon, marena orang Islam serbu, lapung akumpul di Kanjeng Nabi bertahan. Lagi orang-orang yang tulus itu ngantuk. Sedangkan yang tidak tulus gelisah. Nah, itu ada nanti di belakang itu. Itu salah satu keajaibannya juga. Pengantok malah istirahat. Malah istibane banget tepak ngaji ngantok kan, tepak ngaji ngantok. Nah, kan ngantok. Aja bene tulus dia. Gelak aja mainan tok ngaralo tedung lah dalang ngantok. Ngantok lagi rebo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itus iduna wala talwuna, lah ini disinggung di sini, disinggung. Itus idun ketika kamu lari, wala talwun, dan kamu tidak menoleh ala ahadin kepada seseorang, war rasul yad'ukum fi uhrakum, sedangkan Nabi itu mengundang kamu untuk maju, untuk menghadapi musuh. Fa asabakum gamman bigamin, maka engkau diberikan cobaan demi cobaan, likaila tahzanu, agar kamu melupakan atau kehilangan kesusahannya. Coba kalau bener, pokoknya perasaannya itu gonta ganti. Perang asala menang, bunga ngerebuk pai pekalah. Lalu dengan orang kafir disiarkan kabar Nabi Muhammad itu wafat, aube, tambah putus asa. Setelah itu ternyata Kanjeng Nabi selamat. Nah, diberikan cobaan demi cobaan sampai akhirnya diberikan kebahagiaan karena Nabi ternyata selamat. Fa'asabakum gaman bigamin likaila tahzanu, agar kamu tidak susah alama fatakum, kepada apa yang hilang darimu. Lok melo rampasen je hilang pasenan. Soalnya beri cobaan serajaan. Aba asal lok melo rampasen. Susah, mereka rampasan, serbu. Nah, pasannya serbu, kabarkan Kanjeng Nabi tinggal dunia. Itu gaman bigamin itu. Baru terakhir ternyata Kanjeng Nabi selamat. Nah,
agar mereka tidak terlalu susah kepada apa yang hilang dari mereka dan kepada apa wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala lebih tahu kepada apa yang kau kerjakan. Ya, Alfred dung sekali. Ya, entok lah kalau aku ketap lah. Gitu lah, kemudian aku kitab jong lah mulai ngaji kelas 6 tidak aja apa lamba lah ngaji kitab pada bina karena kelas 6 tidak lah karena harus dimulai dari kecil, benar dari SMP nyatanya. Ngaji nahwu itu harusnya dari kelas 3 sana ibtidaiyah mulai cekak gitu. Ngomong nak kan asal Fandani lah SMP kelas telo, aduh melarat jauh. Bisa tahu, keng melarat. Ya, kalau SMP kelas telo aja lah terus aku HP, terus rokok, terus dero, tepak melerah. Sengnya menoreng putu nak kena gini. Jadi tidak tahu mana yang baik baginya, mana yang buruk. Ya, pokoknya nyari akal setero melanggerah, nyari akal setero teka akap bisa ketero. Iya penja. Anak-anak ngode kadang-kadang kan seperti itu. Sampai bodoh saya orang pondok reng angrasang apa penjara reng. Apalagi anak-anak bini sejak menja. Pondoknya angrasang bokong letera polong bimbo to nyosot to kembung dulu. Lo pernah neng pondok. Iya, lo Nah, ya itu kan munculnya karena ketidaktahuan. Begitu kamu di pondok ini berlatih menjadi orang yang mandiri, karena pada akhirnya kamu akan pisah dengan orang tuamu, pisah dengan orang yang kau cintai, yang kau sayangi, semuanya itu akan berpisah. Kamu sekarang ini latihan biar hatimu kuat, biar hatimu tegar, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan orang tua. Hidup bukan hanya untuk bersenang-senang. Hidup itu bukan hanya untuk main game, main Free Fire, main apa, itu enggak. Hidup itu adalah untuk menjalani cobaan dari Allah untuk menunjukkan kita ini pantas surga atau neraka. Itu tujuannya hidup. Gitu. Wong nak kanak dengo dekade jedong kadang kan ya kalian ya, maksudnya benar ya kalian itu penjajahan ideologi namanya ya. Kadi aja setiap every mainan HP, every mainan ria internet apa. Itu sebenarnya kita sedang dibodohi. Kalau menurut saya itu seperti itu. Entah pemikiran orang seperti apa saya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya kita itu sedang dibodohi. Gitu. Tapi memang nggak bisa kalau menghindar dari situ. Karena itu penggiringan. Dibodohi bagaimana? Dibodohi agar kemampuan intelektual kamu itu rendah. Contoh, kamu kesulitan, kamu pasti ambil Google, cari di Google sekarang, ya kan? Ya itu, kamu nggak pernah bisa mikir yang benar gimana. Apalagi sekarang ada ChatGPT, ada AI, Artificial Intelligence, yang kemudian bisa mempermudah tugas-tugas seseorang. Cari bagaimana cara membuat nasi goreng, langsung muncul gini itu. Yang kemudian membuat kamu tidak kreatif. Akhirnya menurut kamu yang benar itu. Jadi kalau kamu umpamanya pakai Google, pakai AI, nanya umpamanya bagaimana hukumnya air yang kena najis ini, lalu dijawab di Google gini, langsung kamu nganggap itu yang benar. Ini yang kemudian membuat kamu bodoh. Berarti kamu sudah tidak berpikir lagi, tidak menggunakan pikiran. Kamu harus tahu ya, kamu belajar bukan agar kamu mengikuti apa yang ada di dalam buku itu, bukan. Kamu belajar itu adalah untuk mengetahui pemikiran ulama-ulama sebelumnya, agar untuk mengetahui cara berpikirnya orang-orang terdahulu, mengetahui bagaimana Al-Quran itu diamalkan dengan ulama-ulama terdahulu, dengan para sahabat, dengan Nabi Muhammad dan sebagainya.
Kalau menjumpai satu persoalan, kamu harus menggali dari semua sumber itu mana yang terbaik. Yang seandainya itu terjadi di zaman sahabat, sahabat pilih yang mana. Seandainya terjadi di zaman Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pilih yang mana. Itu tujuannya. Nah ya, bukan lalu kamu harus ikut kepada salah satu dan nunut gitu aja. Itu doktrin Wahabi, nunut itu. Gitu. Makanya kemudian kemudahan teknologi itu jangan sampai mematikan kreativitas. Nah ya, cara berpikir. Saya memang takut anak muda yang zaman akan datang ini kreativitasnya mati karena bergantung kepada handphone, bergantung kepada teknologi. Kalau satu saat umpamanya semua internet mati, mati juga kamu. Loh, iya, karena segalanya butuh internet waktu sekarang. Cari pelajaran internet, cari ini internet, sampai buku-buku sekarang sudah mulai ditinggalkan pakai internet semua. Wes, mau pas hitung saat internet mati, kena EMP umpamanya, elektronik magnetic pulsar, yang bisa mematikan semua alat elektronik di dunia. Entah karena itu nanti ada badai matahari atau ke apa. Terus masak, tidak bisa masak. Kenapa? Karena sudah terlatih menggunakan kompor induksi, pakai listrik. Jadi, di antara kamu yang bisa membuat api hanya dengan ngosok kaju juga bisa. Sekarang, ada yang bisa enggak? Toh kamu langsung tek, korek. Ya apa enggak? Tek, kompor, jedik. Mbah kita dulu kalau menterongo berapa tak? Ya, manusia purba kaju saya tak kajo. Itu kemampuan itu sekarang hilang, bro. Tadi mau goreng kota kadi ya, pantar camping ke gunung. Pas labu ke sungai kore keger kabi, mate jelok ker bisa tanah aja. Iya penjak. Iya, mungkin seelang neng gunung banyak mati kelaparan lo bisa tanah karena kemampuan bertahan hidupnya berkurang. Coba punya keterampilan seperti itu, bisa berlatih membuat api, make panas, bisa kaju, ya lo bisa jadi apa, selamat. Berburu hewan. Nah iya, mau nganak camping setia, berarti berburu hewan. Ada, paling ibu mie goreng dengan tos adus-adus. Camping apa? Anji ya, aja kayak ngele kompor. Hasil berenang romana, kompor berenang sabar ya. Melakar berlatih bertahan hidup lah, itu perlu. Makanya penting itu untuk diajarkan kepada para siswa dan lain sebagainya. Itu penting. Saya pingin sebenarnya di pondok Darul itu ada kurikulum itu yang memang mengajar, tapi siapa guru nih? Sedih guru ini melarat. Kalau kayak nyewa tentara, agar anak-anak itu biasa terlatih. Jadi lagi mau ujian yo, kayak buku Bromo, ya ujian yang Bromo. Lo oleh ngebe apa kecuali ngebe todi, entah ngebe pajar ya. Nah, terus apa saya pegang? Ya kelinci, ya mano, nah ya, bisa aja kira-kira. Nah itu, oke, itu tak yang dibayangkan jor kelenjer ya jong. Mungkin cara berpikir saya ini agak nyeleneh. Tapi saya melihat kebenarannya di situ. Karena apa? Generasi muda sekarang terlalu nyaman dengan fasilitas. Sehingga ketika satu saat naudzubillah Indonesia terjadi perang, lalu diserbu umpamanya internet mati, semua listrik semua, itu banyak yang mati bukan karena peluru musuh, tapi mati kelaparan. Gitu. Iya. Paling kecuali saudara kita orang Dayak itu, karena biasa hidup di hutan atau di Papua. Kalau yang biasa hidup di Surabaya, mate aing bain, wes pujar. Tadi film apa Korea aja?
Sio segedung Pak mate kapi kecuali apa nyaman aja. Home dejo. Nah, pebeda lakar diilustrasikan seperti itu. Gitu. Makanya kamu itu harus ya istilahnya punya ilmu untuk bertahan hidup gitu, bukan hanya sekedar makanya produk kan mau bisa ya sembiat anak ya kan kompor tanah TV ya tapi ngekos kapi ya kan, nah itu tanah walaupun sederhana gitu. Nek bini ngekos kapi anak lah sebagian lah tahu kaku aja saking laki langsung siap ada ya masa jadi bini tahu nih mie goreng ngedok ruwet ya ruwet. Nah itu jadi itu di zaman Nabi sudah seperti itu sebenarnya. Kita itu sudah diajarkan begitu, diuji dengan Allah Ta'ala untuk dilihat siapa yang baik atau enggak. Itu memang ujiannya Allah. Makanya kamu sekarang hidup di zaman sekarang umpamanya diuji dengan Allah Ta'ala. Orang Islam khusyuk, orang Islam banyak pahalanya, tapi ternyata kamu itu kena musibah, kena cobaan apa, itu jangan putus asa, itu ujian dari Allah. Memang seperti itu. Sekarang mondok, kamu sebagian nih mondok, itu bersyukur kepada Allah. Kamu didekatkan dengan sumber agama. Minimal kamu bisa mengambil ilmu agama itu yang benar, yang tulus. Gitu. Nah itu memang suatu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu lulus, insya Allah kamu dapat barokah, dapat pahala, dapat surga, gitu. Itu yang harapan kita seperti itu. Ya sekali untuk bisa sampai yakin, walaupun keterangan dan guleneka tor nyelator keman gak kaman. Tapi karena memang perang global itu di depan mata, makanya golongan sekedar cuma menyampaikan. Jadi semakin neka perang dan dunia neka lah mulai masuk ada tahap perang dunia. Oleh lah pada terlibat kapi, China terlibat, Rusia terlibat. Anu takut pasot nyelosot ke Indonesia dan neka. Nah, ini kita harus dihadapkan pada langkah-langkah yang konkret, mempersiapkan generasi muda agar sanggup bertahan di zaman yang seperti itu. Karena tak bisa sampai akhir, moga-moga Allah Ta'ala paringan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbana.